Dokter Andri adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan profesi dan selama 10 tahun fokus mendalami terapi kognitif behavioral therapy. Ia dikenal kompeten menangani berbagai kasus kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Suatu hari, ia menghadiri konferensi internasional yang membahas family therapy. Permasalahan individu seringkali tidak bisa dipisahkan dari dinamika sistem keluarga. Kayaknya aku udah paham deh kalau memahami individu lewat teori CBT. Kayaknya asik sih kalau misalnya aku terapin di terapi keluarga. Mari. Yang Mbak. Oh, selamat siang Pak. Bagus. Oke. Sebelum saya mulai sesi hari ini, saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak karena sudah memilih bahasa saya untuk konsultasi hari ini. Ya, Nah, siap. semoga dari hasil konsultasi hari ini kita bisa mencapai sebuah resolusi. Amin, Mbak. Oke, pertama, kenapa Bapak hadir di hari ini? Ada masalah apa, Pak? Ada masalah, Pak. Di keluarga saya, Pak. Mungkin bisa diceritakan bagaimana Pak, masalah yang Bapak alami sekarang ini? Masalah hebat, Pak. Masalah besar. Anak saya itu Seperti apa ya? nggak mau diatur, susah banget. Anjing, Pak. Aduh, angel tahan maju ya, Pak. Angel, Pak. Harus Terus? tenang, Pak. Selain anak, mungkin ada masalah-masalah di rumah? Ada, Pak. Ah. Bojoku juga, Pak. Aduh, bocor gimana? Ngomel-ngomel, Aduh. berontak terus saya dikandani dan jangan. Aduh, itu. Masalah duit tuh, Pak? Masalah duit? Duit udah ada. Oh, iya. Bukan duit, Pak. Lebih ke saya jalan di rumah ya, Pak. Oh, alah. Balik-balik ya digituin, Pak. Oh, iya, betul. Jadi saya mumet, Pak. Udah bingung harus kayak mana ini. Saya nggak tahu. Oke. Iya, Pak. Jadi kayak gitu lah, Pak. Oh, jadi selama ini Bapak begitu ya? Ya, mungkin dari saya hanya bisa mencatat saja ya untuk hari ini. Namun untuk kedepan-depannya saya akan usahakan untuk merancangkan sebuah metode untuk intervensi. Ya. Baik, Pak. Mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Nanti saya jadwalkan lagi untuk pertemuan berikutnya. Oke. Betul-betul, Pak. Makasih ya, Pak. Makasih banyak, Pak. Selamat ya, Pak. Iya, Pak. Ini sebenarnya bisa sih kalau apa pakai terapi keluarga. Soalnya tadi Pak Agus lebih ke permasalahan dengan keluarganya. Tapi sebenarnya kan aku belum punya sertifikasi ya. Mana ya? Erin, kosong Pak? Kosong, kenapa? Aku mau cerita dikit soal saya itu harusnya datang kan bapak dia itu punya permasalahan keluarga, masalah sama anaknya atau sama istrinya lah. Nah, aku rasa tuh masalahnya ini terlalu luas gitu loh, karena kan udah masuk keluarga dan aku rasa CBT itu kurang cocok lah kalau buat nanganin masalahnya ini. Nah, kemarin juga nih kebetulan aku mendatangin visum, materi visumnya itu tentang terapi keluarga. Nah, menurut etis gak kalau misalnya aku menerapkan terapi keluarga buat menangani klienku yang ini? Dan aku tahu emang CBT sama terapi keluarga itu sebenarnya kan kalau dicocok-cocokin ya bisa, tapi sebenarnya kan nggak satu arah. Itu menurut lu gimana? Ya aku tahu sih Ndri, secara teori kamu emang paham. Tapi kan belum ada pelatihan atau supervisi. Iya sih. Risikonya bisa jadi lebih besar. Bener sih, bener. Takutnya nanti kenapa-napa ya buat kliennya ini ya. Iya, ya aku bukan ngelarang kamu buat gak belajar, tapi ya jangan sampai ngelewatin kompetensi profesional juga sendiri. Iya sih. Jadi mungkin kamu bisa tanya Prof. Budi. Oh iya, Mungkin Prof. udah Udah banyak ya itu. Iya, kamu Sebenarnya banyak. bisa belajar dari dia juga sih. Ya sih. Oke deh, aku mau lanjutin dulu ya. Oh ya. Semangat. Iya. Menarik. Silakan. Permisi Prof, saya mau ganggu waktu tidak? Tidak. Oh iya. Silakan. Saya mau konsultasi Prof untuk klien saya ini. Barusan saya kan dapat klien. Jadi itu kurang lebih dia punya permasalahan keluarga dan aku rasa kalau menggunakan
CBT itu tuh tidak cocok untuk menyelesaikan permasalahan klien ini. Nah, saya itu sebenarnya mau mencoba terapi keluarga, namun saya kan belum terlalu mendalami untuk terapi keluarga gitu. Dan menurut Prof itu gimana ya? Nah, kalau menurut aku itu kamu tertarik pada suatu hal yang baru itu bukan suatu hal yang salah, karena dari ketertarikan itu dapat membuat kamu lebih mengenal banyak hal. Jadi kamu punya ilmu baru. Nah, tapi kita sebagai seorang psikolog itu memiliki etika profesi. Jadi etika profesi psikolog kita itu menuntut kita sebagai psikolog hanya untuk memberikan layanan sesuai kompetensi diri kita. Jadi kita tidak boleh memberikan layanan yang Di luar kemampuan kita sendiri seperti ya. itu. Iya sih betul ya. Tapi nggak bisa tapi sih sebenarnya ya. Saran Prof itu gimana ya kalau saya mau tetap mengambil klien ini? Kalau menurutku itu ada beberapa saran yang mungkin bisa kamu buat jadi landasan. Yang pertama itu kamu itu sebelum melanjutkan tadi ke klienmu itu kamu tuh yang pertama kayak harus ikut pelatihan. Dari pelatihan apa tadi CBT? Pelatihan terapi keluarga, Prof. Nah, kamu itu harus memperdalam pelatihan terapi keluarga dulu biar saat kamu menghadapi keluarga itu kan beda kan keluarga dengan individual tuh. Jadi kamu itu bisa menghadapi keluarga itu bagaimana cara menghadapinya dan bagaimana intervensi yang baik buat keluarga itu. Terus ada praktik di bawah supervisi. Nah, walaupun kamu itu udah ikut pelatihan formal dan sebagainya, kamu itu tetap harus punya supervisi untuk mengawasi kamu agar apa yang kamu lakukan itu benar dan tidak ada kekeliruan. Jadi hasil yang diberikan ke klien itu tepat dan baik. Oh ya, oke. Terus mungkin yang terakhir itu ada kayak kamu tuh jangan menggunakan metode baru secara mandiri sebelum kompeten seperti yang sebelumnya aku katakan tadi. Jadi kamu itu harus ikut pelatihan dulu, punya supervisi dan sebagainya. Jadi agar metode barumu itu kayak gimana ya, kayak semuanya itu udah matang-matang banget gitu untuk kamu sampaikan ke klien. Jadi bukan kamu cuma mengenal metode baru dari mungkin pelatihan, oh ini aku dapat metode baru nih, mungkin bisa diterapin kemana, langsung aku terapin. Jangan seperti itu, karena itu nyalain buat etika profesi tadi gitu. Oke. Mana udah paham sekarang? Ya, paham sih, Prof. Ya, maaf ya kalau misalnya mengganggu sebentar ya. Ya, terima kasih ya, Prof. Sama-sama. Yang Mbak. Mari Pak. Jadi gimana keadaannya? Keadaannya masih ya membaik sedikit Pak. Ya puji Tuhan. Sedikit tapi Pak. Sebelum kita mulai sesi konsultasi hari ini ya, saya butuh untuk menjelaskan terlebih dahulu. Dikarenakan saya sebenarnya belum memiliki sertifikasi ya buat terapi keluarga. Kan Bapak mengalami masalah dalam keluarganya ya, dan saya belum memiliki sertifikasi untuk menangani masalah seperti Bapak. Saya tetap akan membantu Bapak, namun untuk kedepannya saya akan memanggil rekan profesional saya yang sudah mendalami di terapi keluarga ini. Apakah Bapak berkenan? Berkenan. Nah, baik. Kalau dari itu, mari kita mulai dengan sesi pada hari ini. Menjadi profesional bukan hanya soal terus belajar, tetapi juga mengetahui batas kompetensi. Ketertarikan pada metode baru harus diimbangi dengan tanggung jawab etis demi keselamatan klien. Terima kasih.